tim itu tanggal 2 yang bermain di Super League. Sementara untuk yang dari Eropa, dari klub Eropa itu ada yang tanggal 3, ada tanggal 4, tanggal 5, dan yang terakhir tanggal 6. Ada beberapa orang yang terakhir tanggal 6. Dikarenakan einde van een carrière. Die tijd dat ik koppelschoenen krijg is wel geweest. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menantang John Herdman, pelatih Timnas Indonesia, membangun kembali atau rekonstruksi kekuatan tim Merah Putih. FIFA Series 2026 akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan pada 27 hingga 30 Maret 2026. Lawan pertama Indonesia adalah Saint Kitts and Nevis. Jika memenangkan pertandingan pertama, tim Garuda akan berhadapan dengan pemenang antara Bulgaria versus Kepulauan Solomon. Indonesia akan menjalani 2 laga di FIFA Series 2026. Menurut Erick, karakter lawan yang akan dihadapi Indonesia dalam 2 pertandingan tersebut relatif berbeda. Karena itu, Herdman diharapkan bisa memberi warna baru timnas. Saya berharap timnas Indonesia di era pelatih John Herdman bisa memanfaatkan ajang FIFA Series 2026 untuk membangun kembali kekuatan timnas, kata Erick. Hanya dalam waktu 2 bulan, bek timnas Indonesia, Nathan Chue Aon, sukses mengubah kritik tajam menjadi decak kagum. Sempat dianggap sebagai biang keladi kegagalan tim, kini ia justru menjadi pilar tak tergantikan yang selangkah lagi akan membawa Willem II kembali ke kasta tertinggi Liga Belanda, Eredivisie. Alih-alih terpuruk, kritik tersebut seolah menjadi bahan bakar bagi Nathan untuk bangkit. Ia menjawabnya bukan dengan kata-kata, melainkan dengan performa konsisten di atas lapangan. Hingga pekan ke-28, peran Nathan Chue Aon di sisi kiri pertahanan Willem II tak tergantikan. Kepercayaan penuh dari pelatih John Stegeman menjadi kunci kebangkitan Nathan. Total, ia telah mencatatkan 24 penampilan liga dengan sumbangan 1 assist dan 2064 menit bermain. Performa menanjak Nathan ini menjadi pembuktian nyata kualitasnya, sekaligus menjadi jawaban telak yang membungkam semua kritik yang pernah dialamatkan kepadanya. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memberikan kabar terbaru soal perkembangan proses naturalisasi Michel Bakker dan Jairo Riedewald. Erick mengungkapkan proses naturalisasi Michel Bakker masih sulit, lantaran sang pemain belum qualified sesuai aturan FIFA. Sementara itu, Erick juga memaparkan PSSI tengah memproses pemain lainnya, Jairo Riedewald. Sebagai informasi, Michel Bakker, bek sayap kelahiran Purmerend, Belanda pada 20 Juni 2000. Bakker berkarir sebagai pesepak bola profesional usai dibina di Akademi Ajax Amsterdam. Dia dilaporkan memiliki darah Indonesia dari kakeknya. Hal tersebut membuat pemain bertinggi 1,89 meter ini menjadi kandidat pemain diaspora yang baru bagi timnas Indonesia. Saat ini Bakker tengah dipinjamkan Atalanta ke LOSC Lille. Sang pemain telah tampil 10 kali di Ligue A 2023-2024 dan 5 kali di Liga Champions 2023-2025. Adapun Jairo Riedewald merupakan pemain bertahan yang memperkuat klub divisi teratas Belgia, Royal Antwerp. Sebelum bergabung ke Antwerp pada musim panas 2024 lalu, Riedewald bermain di klub Premier League Crystal Palace. Bersama klub asal London, bek 28 tahun itu punya catatan 2 gol dari 80 penampilan di Premier. Timnas Indonesia kembali dikaitkan dengan talenta diaspora potensial. Kali ini, nama Luke Vickery mencuat setelah media Australia melaporkan adanya komunikasi dari PSSI terkait peluang sang pemain berganti kewarganegaraan sepak bola. Performa Vickery di A-League musim ini disebut sebagai salah satu yang paling menonjol. Media tersebut bahkan menyebutnya sebagai rekrutan terbaik musim ini dan mempertanyakan apakah konsistensinya bisa membawanya menuju panggung internasional. Dalam laporannya, media tersebut mengungkap bahwa Indonesia telah mengajukan proposal agar Vickery mempertimbangkan membela Merah Putih. Pemain yang pernah membela U20 Australia itu memang memiliki jalur eligibilitas untuk memperkuat Indonesia melalui neneknya dari pihak ibu. Ia diketahui memiliki garis keturunan Medan.
Dengan latar belakang tersebut, Vickery memiliki 3 pilihan negara yang bisa ia wakili di level internasional, yakni Australia, Amerika Serikat, dan Indonesia. Ia menambahkan bahwa komunikasi awal memang sudah terjadi, namun dirinya masih dalam tahap mempertimbangkan berbagai peluang. Bagi Timnas Indonesia, situasi ini menjadi peluang strategis jika proses administratif bisa berjalan cepat dan sesuai regulasi FIFA. Dengan usia kompetitif serta performa stabil di A-League, Vickery berpotensi masuk dalam radar John Herdman untuk kedalaman skuad Garuda. Pelatih Timnas Indonesia John Herdman dipastikan tersenyum lebar melihat performa gemilang kiper andalannya Maarten Paes di kompetisi kasta tertinggi Liga Belanda. Penjaga gawang skuad Garuda tersebut baru saja mencatatkan debut yang sangat impresif bersama raksasa Eredivisie Ajax Amsterdam dengan menorehkan statistik mentereng. Kegemilangan Maarten Paes di level klub ini menjadi angin segar bagi John Herdman yang tengah mematangkan persiapan tim jelang ajang FIFA Series 2026 pada Maret mendatang. Maarten Paes akhirnya mendapatkan kepercayaan tampil sebagai starter saat Ajax Amsterdam menjamu NEC Nijmegen pada Minggu dini hari WIB. Menjawab kepercayaan pelatih, kiper 27 tahun tersebut tampil sangat tenang dan percaya diri meski langsung menghadapi tekanan intens dari lini serang lawan. Statistik mencatat bahwa Maarten Paes sukses melakukan total 7 penyelamatan krusial untuk mengamankan gawangnya sepanjang pertandingan berlangsung. Refleks cepat serta kemampuan membaca arah bola yang ditunjukkan Paes menjadi kunci pertahanan Ajax dalam meredam gempuran NEC Nijmegen. Selain piawai menepis bola, Paes juga tercatat sangat aktif membantu pertahanan dengan melakukan 12 kali pemulihan bola atau recoveries. Debut manis ini membuktikan bahwa Maarten Paes mampu beradaptasi dengan cepat terhadap atmosfer dan standar tinggi kompetisi Eredivisie. Ujian konsistensi berikutnya bagi Paes akan tersaji saat Ajax dijadwalkan menghadapi PEC Zwolle pada 1 Maret 2026 mendatang. Timnas Indonesia saat ini krisis penyerang tengah. Ole Romeni yang diplot sebagai ujung tombak skuad Garuda belum mencetak gol bersama sang klub Oxford United musim ini. Mauro Zylstra yang sempat menjadi starter di laga Timnas Indonesia versus Irak belum mencetak gol di laga kompetitif musim ini. Ia sama sekali belum mendapatkan menit tampil bersama klub Eredivisie FC Volendam. Di tengah bobroknya lini depan Timnas Indonesia, pelatih skuad Garuda John Herdman mendapat kabar baik. Penyerang berdarah Indonesia Dian Zandbergen sedang tajam-tajamnya bersama sang klub VVV Venlo. Dalam 7 laga terkini di Liga 2 Belanda 2025-2026, Dian Zandbergen mengemas 5 gol dan 3 assist. Memiliki tinggi badan 188 cm, Dian Zandbergen bisa menjadi senjata mematikan Timnas Indonesia. Gayung pun bersambut. Dian Zandbergen tertarik membela Timnas Indonesia. Dalam sebuah wawancara dengan Yusa Nugraha pada 2025, Dian Zandbergen mengaku siap membela Timnas Indonesia. Sebelum dipanggil John Herdman, Dian Zandbergen harus menjalani proses naturalisasi. Saat ini, Dian Zandbergen masih memegang paspor Belanda. Ia pun eligible dinaturalisasi menjadi WNI karena sang ibu berasal dari Depok, Jawa Barat. Karena itu, menarik menanti kapan proses naturalisasi Dian Zandbergen dimulai. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengarahkan soal jadwal pemain Timnas Indonesia kumpul jelang FIFA Series 2026 kepada sang pelatih John Herdman. FIFA Series 2026 akan bergulir pada 27-31 Maret mendatang. FIFA menunjuk 9 negara tuan rumah, termasuk Indonesia. Selain Indonesia, negara yang jadi tuan rumah adalah Australia, Azerbaijan, Kazakhstan, Mauritania, Selandia Baru, Puerto Rico, Rwanda, dan Uzbekistan. Berdasarkan rilis resmi FIFA, Indonesia satu grup dengan 3 negara lainnya, yaitu Bulgaria, Kepulauan Solomon, dan Saint Kitts and Nevis. Timnas Indonesia akan menghadapi Saint Kitts and Nevis di SUGBK Jakarta pada 27 Maret 2026 pukul 20 WIB. Jika menang, skuad Garuda akan menghadapi pemenang dari laga Bulgaria versus Kepulauan Solomon. Ketua Badan Tim Nasional, Sumarji, mengatakan rencananya pemain mulai berkumpul pada pertengahan Maret 2026. Namun, Sumarji belum menyebut tanggal spesifik terkait ini.
Sedangkan anggota Exco PSSI Arya Sinulinga menyebut jadwal pemusatan latihan Timnas Indonesia jelang FIFA Series 2026 dilakukan saat jeda kompetisi. Untuk level domestik, Super League 2025-2026 baru akan libur pada 16 Maret 2 April 2026.